Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Oke, mari kita lanjutkan topik tentang ajaran sesat. Ya, ini bagian yang kelima. Ya. Nah, di Matius 16 ayat 6, Yesus itu memberi awas-awas kepada kita, bro. Ya, demikian kata firman Allah, bahwa Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ya, jadi ada banyak itu ya, pengkhotbah di mimbar, ya nggak tahu mimbar mana lah ya, mau di gereja mau di tempat lain, pokoknya di mimbar ya. Ya, tapi ada yang tidak 100% bahwa itu yang dikhotbahkan itu sesuai dengan Alkitab. Nah, itu yang bahaya, Bu, ya. Mungkin cuma 10% aja yang tidak sesuai misalkan. Nah, itu sudah cukup bahaya, ya. Karena apa? Ya coba aja, kalau nggak percaya, bro, punya satu air putih di aqua gelas yang kecil itu, lalu tetesi dengan racun maut 5 tetes saja, terus diminum, bagaimana nanti akibatnya? Tahu sendiri kan, celaka ya. Jadi itu sebabnya kita harus hati-hati dengan ajaran sesat, bro. Ya, di mana yang tidak sesuai Alkitab ya harus kita tolak tegas ya. Mungkin dia sampaikan 90-95% misalnya sesuai dengan Alkitab, tapi yang 5% itu tidak sesuai, ya jangan mau yang 5% itu ditolak gitu loh, maksudnya tidak peduli siapa yang khotbah. Karena apa, kalau sampai kita terima lalu kita masuk neraka, yang rugi siapa? Diri sendiri kan. Nah, jadi hati-hati itu ya, karena saya sering mempergoi hal itu, bro. Di mimbar itu saya dengar loh, ini kok aneh ini. Yang pertama benar-benar lama-lama kayak apa namanya, ngelantur ya ajarannya. Nah, itu bahaya ya, walaupun beberapa persen tapi bahaya. Jangan mau itu terima yang tidak sesuai itu, paham ya. Nah, ini untuk yang pesen saya, untuk yang tugas menjadwal khotbah ini khususnya harus teliti ya. Jangan asal-asal comot pengkhotbah aja ya. Kalau sampai salah menjadwal orang khotbah di mimbar, itu artinya ia itu ikut bertanggung jawab. Karena apa? Berarti ikut memberi izin ya, apa jemaat diracuni kan lewat khotbah itu kan. Nah, ini harus bertanggung jawab ini yang memberi jadwal khotbah ini. Nggak tahu siapa yang memberi jadwal khotbah, entah pendetanya, entah apa pengurusnya, entah siapakah, pokoknya yang memberi jadwal khotbah harus hati-hati ya. Kenali dulu siapa yang khotbah itu ya, jangan asal comot orang suruh khotbah karena asal apa namanya, kaya karena bertitel ya toh, karena apalagi karena mendukung gerejanya ya, karena teman, mungkin karena sealiran, apalagi ya macam-macam ya pertimbangannya. Karena itu terus mereka jadwal. Wah, itu bahaya kalau cuma dasarnya hanya kayak gitu aja lalu menjadwal orang. Waduh, itu ikut bertanggung jawab itu nanti ya. Ya, penjadwal khotbah itu harus berdoa dulu ya, tanya Tuhan dulu ya, bagaimana ini orang ini bisa diberi untuk menyampaikan khotbah enggak. Karena kalau tidak, artinya kalau sembarangan orang yang terjadi ngeracuni jemaat, waduh bahaya itu. Orang yang menjadwal itu ikut tanggung jawab, itu bukan cuma yang khotbah aja itu ya. Nah, jangan justru malah hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran tidak dijadwal. Nah, ini gara-gara pertimbangan mungkin firmannya keras atau bagaimana, takut jemaatnya hilang, lari mungkin kalau mendengar khotbah hamba Tuhan itu dan sebagainya, itu kan malah tidak dijadwal ya. Ini kan kebalik ya. Ini yang sangat disesalkan gereja-gereja semacam itu ya. Takut kalau dengar firman Allah yang benar nanti pada lari semua. Ini gimana ya? Itu gereja namanya menutup pintu untuk kebenaran diberitakan ya. Dia takut kalau dosanya dibongkar oleh Tuhan lewat hamba Tuhan itu ya, yang asli memberitakan kebenaran, tidak ditutup-tutupi ya toh. Nah, itu ada ketakutan itu ya. Saya sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah, saya kasih tahu itu hati-hati ya. Karena zaman ini harus dipasang filter dalam mendengarkan khotbah-khotbah di gereja melalui orang-orang yang dijadwal itu ya, atau juga lewat
WhatsApp, ya kan, banyak sekali kan yang dibagi lewat WhatsApp, entah itu tulisan, entah itu video, ya kan. Nah, kemudian di mana YouTube, ya toh, macam-macam ya. Medsos itu kan sekarang banyak sekali ya. Karena kenyataannya memang ada banyak orang itu bisa khotbah, bisa membuat tulisan ya dan sebagainya, bisa mereka membuat kayak gitu, tapi tidak sesuai Alkitab. Nah, ini yang bahaya. Ini yang tidak sesuai Alkitab itu yang bahaya, bro. Paham ya? Orang bisa saja khotbah ya, membuat tulisan, membuat video dan sebagainya lah. Tapi kalau tidak 100% yang dibuat itu sesuai dengan firman Allah, alias dicampur dengan pikirannya sendiri atau malah kulaan dari orang lain yang belum bertobat, waduh, nah ini bahaya ya. Mungkin sekali lagi hanya 1% aja yang tidak sesuai firman, tapi itu cukup udah untuk menyesatkan jemaat ke neraka, bro ya. Nah, jadi hati-hati ya. Ingat ciri-ciri ajaran sesat itu, yang pertama, menambahi firman Allah ya, mengurangi firman Allah. Ketiga, memutar balik firman Allah ya. Keempat, menyerongkan atau menyalahartikan firman Allah, alias main tafsir sendiri tanpa pimpinan Roh Kudus. Nah, ya, kelima, menolak atau melawan nama Yesus. Nomor 6, dan sebagainya. Artinya apa? Artinya dan sebagainya itu masih banyak sekali yang tidak saya katakan atau tidak saya tulis ya. Nah, itu jadi yang penting semua ajaran harus dicocokkan dengan firman Allah atau Alkitab, bro. Kalau tidak cocok, langsung tolak tegas ya. Jangan pakai apa namanya tuh sayang-sayang atau apa ya, pokoknya dengan nada-nada yang kurang tegas. Jangan, langsung aja. Kalau itu memang tidak sesuai dengan firman Allah, tolak tegas, katakan maaf, kami tidak bisa terima karena pendapat manusia. Katakan begitu ya, kami hanya menerima firman Allah saja, titik. Nah gitu, itu tegas, bro ya, paham ya. Karena resikonya nanggung sendiri ya, kita sendiri yang nanggung, bukan dia. Enak aja ya, cuma dia ngasih racun tinggal pergi ya, siapa yang mati? Ya kita kan yang makan tuh. Lalu Yeremia berkata, oh iya paham Pak. Terima kasih Pak ya buat penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati ya. Sama-sama, bro, Tuhan Yesus memberkati ya. Baik, itulah saudara-saudara topik tentang ajaran sesat. Sekali lagi saya ingatkan ya, hati-hati ya dengan ajaran sesat. Supaya apa? Supaya saudara, semua orang tidak mudah menjadi korban ajaran sesat atau agama-agama lewat agama-agama dan aliran-aliran macam itu ya. Saudara harus banyak membaca Alkitab setiap hari, praktekkan, dan saudara akan tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran atau aliran-aliran manapun juga ya. Itu pesan saya sebagai hamba Allah. Tuhan Yesus memberkati.